Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat Allah, kita bisa berkumpul lagi setelah 2 minggu kemarin, pertemuan terakhir. Sekarang kita ke pertemuan ke-88. Insya Allah kita memasuki bab baru. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikut beliau yang terus istiqomah sampai akhir zaman. Dalam suasana yang hikmat ini, kita juga jangan lupa panjatkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana, tertimpa perindasan di Gaza dan di belahan bumi manapun. Semoga Allah segera menolong mereka dan memberikan balasan yang jauh lebih baik di dunia dan akhirat. Dan semoga urusan-urusan kita semua, urusan ustadz, urusan kita semua bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia dan akhirat. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita serahkan kepada Ustaz Junaidi untuk memulai dengan tausiah. Tafadhol Ustaz Junaidi. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ali ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang rahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini di ujung bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Kita akan bertemu sebentar lagi dengan bulan Haji, Dzulhijjah, dan juga Idul Kurban, Hari Raya Kurban, dua ibadah yang urgen dan rukun ya. Haji adalah rukun Islam, dan uh, Idul Kurban adalah syiar di kaum muslimin. Mungkin untuk pengantar pagi ini saya tidak panjang, karena biar kita bisa tuntaskan nanti dalam satu pertemuan tentang Adhahi, tentang Udhiyah, tentang kurban yang pernah kita bahas sesungguhnya pada tahun yang lalu. Ini min babi dalam rangka penguatan ya, pengulangan dalam rangka penguatan bagi yang sudah, dan mungkin bagi yang baru bergabung bisa sebagai informasi baru. Baik, karena itu ya, di kesempatan yang baik ini kita terus mengambil satu, mungkin salah satu hikmah bagaimana yang kita singgung pada dua pertemuan yang lalu, bagaimana kita seorang muslim itu hendaknya sebagai hak minimal dari sebuah persaudaraan kita, ukhuwah kita itu adalah kelapangan dada, salamatus sodar, kebersihan hati, bersih dari syirik, dari riya, dari iri dan dengki, ya, dari permusuhan. Dan itu salah satu wujudnya dengan berkorban. Ketika ada iri dengki, permusuhan, nah, kata-kata baik saja tidak keluar, apalagi kemudian sampai berkorban, yang mengorbankan eh, sesuatu yang itu tidak mudah bagi sebagian muslimin yang tentu di dalam kondisi sekarang ekonomi ya tidak begitu baik gitu. Jadi ini adalah sebuah ujian dalam hal kesiapan kita untuk berkorban, juga ya, bahwa kita kaum muslimin dalam kondisi apapun harus terus meningkatkan kebersamaan kita, kelapang dadaan kita dalam segala kondisi. Mudah-mudahan ya, ini menjadi awal bahwa kita masih berpotensi memiliki peluang untuk terus bersama, bersatu. Walaupun yang namanya ujian, cobaan, gangguan itu pasti ada. Mengapa kaum muslimin itu kok jahat, menyembelih dan seterusnya? Saya kira itu sesuatu yang sudah biasa ya dihembuskan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang yang tidak memahami syariat Islam dengan baik. Saya kira demikian. Kita bisa langsung saja masuk ke kitab Ad-Dhahi, karena ini
dua pertemuan, tapi kita upayakan bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Fadol, silakan kita mulai, bisa di-share materinya. Jazakallah khair. Karena kurang lebih ada 9 hadis ya, 9 hadis dalam bab ini. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada pagi hari. Baik, Fadol, tafadhol. silakan. Silakan siapa yang mau mulai pagi hari ini? Hadis 1346 ya, tentang kurban. Langsung saja menyalakan mic. Tafadhol. Silakan. Ini Silakan. min Ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbir wa yadha'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdhin dhabahahuma biyadihi muttafaqun alaih wa fi lafdhin saminain wa li abi awanahu fi sahihihi thaminain bil muthallathati badal as-sini wa fi lafdhin li muslimin wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Jazakallah khair, terima kasih. Ini sudah hampir di bab terakhir ya. Kalau kita hampir 1.500, 1.400 sekian, hampir 1.500 jumlah kitab hadis dalam kitab Bulughul Maram, ini di agak akhir. Ya, kalau di syarahnya di jilid keempat. Nomor 1346 kan, tinggal sekitar 100 lagi selesai kalau Pak. Jadi beliau letakkan, Imam Ibnu Hajar meletakkan Babul Adhahi tentang kurban ini di Kitabul At'imah, tentang makanan, kitab makanan ya. Jadi tidak diletakkan di rangkaian haji atau sholat id. Beliau letakkan di Kitabul At'imah tentang makanan dan minuman. Baik, kita mulai hadis pertama dalam Babul Adhahi ini. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis fi'li ya. Beliau Anas bin Malik menceritakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi berkorban bikabsyaini, 2 ekor kambing kibas ya. Amlahaini ya, yang berwarna putih. Banyak tafsirannya tentang warna, intinya ada yang warna putih, ada yang warna lain dan seterusnya. Makna dari amlaha ini artinya dua ekor yang berwarna putih ya. Ya. Ada yang warna putih penuh ya, atau ada yang bercampur dengan hitam dan seterusnya. Arti amlah ini berkaitan dengan warna. Akrona ini yang keduanya bertanduk ya. Wa yusammi, kemudian beliau mengucapkan bismillah, memberi nama bismillah, samillah, mengucapkan nama Allah. Wa yukabbir, dan bertakbir. Wa yada'u rijlahu, dan beliau meletakkan kaki beliau ala sifahihima ya, di sisi dari kedua binatang tadi, 2 kambing kibas tadi. Wa fi lafdhin, dalam salah satu lafaz, dzabahahuma biyadihi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Jadi beliau langsung yang menyembelihnya. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin, dalam lafaz ya. Di sini disebutkan juga Imam Bukhari, dan secara mu'allaq ya, tidak disebutkan sanadnya di awal, tetapi disambung oleh Abu Awanah, lafadznya samina, ini ada tambahan, keduanya tadi gemuk, samin ya. Jadi kurban yang 2 kambing kibas yang gemuk. Dan dalam lafadz Abu Awanah
wali Abi Awanata dalam Sahih Abu Awanah. Ya. Tadi di Samina ini pakai sin, di sini Samina ini pakai bil musallasati, titiknya 3. Ya, Samina ini badalah sin sebagai ganti dari sin. Artinya yang berharga, samin ya. Kalau samin itu gemuk, saman itu harga, jadi samina ini yang 2 ekor yang berharga ya, bukan yang murahan. Wa fi lafzi Muslim, dalam salah satu lafaz Imam Muslim, wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa bismillah Allahu akbar, sebagai penjelasan dari tadi ya. Yusami wa yukabbir dengan lafaz apa? Bismillah Allahu akbar. Jadi di samping beliau menyembelih terus mengucapkan doa bismillah, nah, ada tambahnya Allahu akbar kan, yang umum bismillah saja. Kullu amrin, setiap urusan yang tidak dimulai dengan basmalah, mengucapkan basmalah, itu tidak berkah, kurang berkah. Hanya di sini menyembelih, dan satu lagi juga di ibadah apa? Yang juga bismillah Allahu akbar, ada tambahan Allahu akbarnya. Di samping menyembelih kurban bismillah Allahu akbar, ada lagi ibadah lain yang bismillah terus ada tambahnya Allahu akbar. Apa itu? Lempar jumrah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim jumrah. Kemudian itu Hajar Aswad ya. Oh iya, jelas. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahim, lempar jumrah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena memang ibadah ini kan rangkaian ibadah umroh apa haji ya. Jadi litukabbirullah juga. Liyashhadu manafi'a lahum ya. Wa yadhkuru ismallah ya. Menyebutkan nama-nama. Baik. Adhahi bisa digeser ke penjelasannya. Tadi ada istilah babul udhiyah atau adhahi jamaknya. Slide-nya bisa digeser ya. Ya. Jamak dari udhiyah. Babul adhahi. Udhiyah itu kurban, binatang yang ya dijadikan kurban. Ya. Atau juga waktu ya, waktu kurbannya kan waktu duha. Ya. Jadi kurbannya dan dikaitkan juga dengan waktunya. Makanya disebut juga Idul Adha, Idul Kurban ya, duha. Kemudian tadi ala sihhahihima itu sisi-sisinya ya. Ya, safha kulli syai' wajhahu wa janibuhu, sisinya. Ya. Apa kabsh itu? Kambing kibas itu wasani, yaitu binatang yang sudah berumur setahun masuk tahun kedua, idza kharajat rubaiyatuhu, yang sudah keluar ya, giginya. Rubaiyah, yang gigi 4-nya. Atas bawah, atas 2, bawah 2. Adapun pengertian tadi 2 kambing kibas yang sudah masuk 1 tahun masuk 2 tahun dan sudah tumbuh giginya itu, gigi atas dan gigi bawahnya, 2 atas 2 bawah, itu ada warnanya menyebutkan makna amlaha ini tadi 2 yang berwarna putih sama sekali tidak ada campurannya. Nah, ada yang menyebutkan putih campur hitam, ada yang menyebutkan putih ada campuran merahnya, ada yang menyebutkan ada putih, ada hitam, ya, tapi lebih banyak putihnya. Artinya terkait dengan warna. Banyak putihnya atau campur putihnya atau hanya hitam-hitam sedikit atau kemerahan. Akrona ini yang memiliki 2 tanduk, ya. Karena itu sebagian ulama, banyak ulama menyanjurkan ya, untuk berkorban dengan yang memiliki tanduk karena hadis ini. Ya. Walaupun yang tidak bertanduk namanya al-ajam, lawan dari akron ajam itu boleh. Jadi, dari hadis ini banyak ulama menganjurkan yang bertanduk. Bagaimana kalau tanduknya patah? Ya, tadi kan tidak bertanduk saja boleh, bertanduk patah ya boleh menurut mayoritas ulama. Ya. Kemudian tentang warna, ya, ada yang bahkan
dinukil kesepakatan dianjurkan yang berwarna putih katanya. Imam An-Nawawi mengatakan yang afdol itu yang berwarna putih, ya, ketika menurut sahabat, ya. Baru setelah itu kuning, setelah itu ya putih yang tidak terlalu jelas, ya. Kemudian yang bercampur putih dan hitam, kemudian setelah itu hitam. Ya. Nanti di dalam hadis berikut nanti ada hadis Aisyah yang menyebutkan itu yang hitam hanya matanya, dengkulnya dan kakinya. Ya. Ya. Tapi apakah betul warna ini berkaitan dengan keutamaan? Ada yang berpendapat sebagian ulama tidak. Itu kebetulan saja yang mudah, ya. Ya. Tidak ada tuntunan atau permintaan warna tertentu. Kebetulan saja itulah yang ada waktu itu, yang didapat waktu itu. Tidak ada menunjukkan, tidak ada berkaitan dengan keutamaan. Jadi artinya warna apapun sebenarnya tidak masalah. Warna Nabi waktu itu kebetulan putih, ya kebetulan putih, tidak menunjukkan keutamaan. Monggo, kalau mau cari warna putih dan kemudian gemuk ingin seperti yang dilakukan Nabi, monggo. Bukan berarti kemudian ketika tidak dapat yang putih menjadi tidak afdol, ya. Jadi kata para sebagian ulama tidak demikian. Itu kebetulan. Ya. Yang kemudian mengucapkan Bismillah dan takbir, ya. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian kenapa ditambahkan takbir? Karena ada kaitannya dengan tadhiyah, korban dan juga dam, hadiu, ya, ketika haji. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Ya, ketika Lebaran juga selesai, ya, berpuasa kemarin juga agungkan Allah atas petunjuk, ini petunjuk yang kalian dapatkan, ya, dari puasa kemudian itu kurban. Meletakkan kaki di kambing tersebut agar ya di sisi yang dekat dengan leher kambing, ya, maksudnya adalah orangnya lebih tidak mudah goyang, orangnya lebih nyaman, dan binatangnya juga tidak banyak bergerak. Intinya berarti kan teknis silakan. Ini teknis Rasulullah. Ya, kalau hanya kambing satu orang atau satu pun ditekan tanpa menyakiti tentunya, ya, yang memudahkan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, ya, menyembelih sendiri, dan ini dianjurkan. Jika tidak ada kendala, bisa dan mampu, maka hendaknya disembelih sendiri. Dianjurkan seperti nadbar. Ya. Silakan itu digeser slide-nya. Slide, itu yang tentang, ya, silakan digeser. Ya kan? Yang paling bawah menyebutkan, hadis tadi menyebutkan Rasulullah biyadihi, wa dzabahahuma biyadihi. Rasulullah menyembelih dengan kedua tangan beliau sendiri. Nah, itu, ya, menunjukkan bahwa jika, ya, dianjurkan pengorban menyembelih sendiri jika tidak ada halang. Tentunya demikian. Baik, hadis kedua saya kira bisa dilanjutkan, berkait dengan tadi, masih berkait dengan warna. Silakan bisa digeser, ya, hadis 1347. Silakan. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Mungkin Pak Agus mau? Atau Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walahu min hadithi Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabshin aqrana yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin liyudhiya bihi faqala ishhadhil mud'iyadah thumma akhadhaha فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. Baik, jazakallah khair, terima kasih. Walahu,
Jadi riwayat Muslim, jadi lahunya kembali dalam riwayat Muslim min hadis Aisyah, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi beliau menceritakan juga ketika berkorban, amaro, bahwa Nabi SAW memerintahkan bikafshin akron, ya, agar didatangkan kambing kibas yang bertanduk. Yaqa'u fi sawadin, menginjak dalam warna hitam, artinya kakinya, bulu-bulu kakinya berwarna hitam. Wa yabruku fi sawadin, ketika merunduk, maksudnya dengkul-dengkulnya, fi sawadin berwarna hitam. Wa yanzuru fi sawadin, mandang, maksudnya daerah matanya berwarna hitam. Lidhahhiya biha, yang dijadikan oleh Nabi sebagai binatang korbannya. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, memerintahkan Aisyah, ishadil mudiyah, ya, tolong tajamkan, asahlah, gangsihlah al-mudiyah, apa, pisau, ya, untuk menyembelih itu. Tsumma akhadaha, setelah Aisyah mengasahnya, Nabi mengambil pisau tadi, parang tadi, ya. Kemudian setelah itu fa'adja'ahu, apa, menidurkan, menggulingkan, menidurkan. Ittija itu kan berbaring, membaringkan kambing kibas tadi. Tsumma dzabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Waqala, dan setelah itu beliau mengucapkan bismillah. Di sini tidak ada takbirnya, bismillah. Nah, atau ini doa setelah menyembelihnya. Doa menyembelihnya tadi, ya, bismillah, Allahu akbar, kemudian bismillah, Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah, min Muhammad, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bisa digeser, kita lihat syarahnya, penjelasannya. Ya, dalam hadis ini ada dalil bahwasanya dianjurkan, ya, agar dibaringkan apa, kambing itu, ya, dan jangan disembelih sambil berdiri atau menunduk, ya, karena dibaringkan itu lebih sayang, lebih lembut, lebih apa, lebih rahmat, ya, lebih tepat terhadap apa namanya, kambing tersebut, ya. Kalau onta baru berdiri, maka disebut nahar. Nahar itu kan disembelih dengan berdiri. Kalau zabah, menyembelih, itu kan dibaringkan, ya. Karena itu disebutkan di sini, itulah menjadi kesepakatan kaum muslimin, ya, bahwa kambing itu dibaringkan di sisi kiri, karena akan lebih memudahkan bagi orang yang menyembelih untuk mengambil, ya, tangan pisau atau parang dengan tangan kanannya, nah, untuk menyembelih, dan kepalanya memegang, tangan kirinya memegang kepala kambing tadi. Ini dari hadis ini bisa disebutkan seperti itu. Yang kedua juga disunahkan, dianjurkan berdoa setelah, ya, ya, menyembelih, setelah disembelih, agar udhiyahnya diterima. Begitu pula amal-amal lainnya setelah kita selesai dari ibadah, agar berdoa, dianjurkan berdoa agar diterima. Ya. Ya, Nabi Ibrahim dalam doanya berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, itu. Tadi hadisnya tadi, hadis Nabi, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad. Dalam keterangan yang lain, kan tadi 2 ekor kambing, ya. 1 ekor hada min Muhammad wa min ali Muhammad. Satunya lagi wa mimman lam yudhahi, dan bagi yang tidak sanggup, tidak bisa berkorban, min ummati Muhammad, dari umat Muhammad. Ya. Ya. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Nabi SAW ketika berkorban dan mengarahkan binatang korbannya tadi ke kiblat sambil mengatakan wajah tu wajhiyah. Artinya doa-doa yang dibaca. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa
perkataan Nabi, sabda Nabi, wa alu Muhammad, dan keluarga Muhammad. Dalam lafaz lainnya, an Muhammadin wa ali Muhammad tadi, ya. Ada Muhammad wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Ya berarti ya seorang berkorban itu bisa mencukupkan atas nama keluarganya, dan mereka semua dapat pahala. Ya. Karena itu dari sini juga disimpulkan boleh. Jadi dalam fikih pembahasannya hukum niyabah, mewakilkan, menggantikan. Ya, berarti sah menggantikan orang mukallaf, orang yang sudah mendapatkan beban agama ini dalam perbuatan taat. Sekalipun tidak ada perintah khusus dari orang tersebut atau tidak ada wasiat. Jadi dari sini juga sebagian ulama menyimpulkan seperti itu. Boleh pahala sholat dihadiahkan, pahala ibadah lainnya, walaupun orang tadi tidak minta dan tidak mewasiatkan. Karena tadi dari keumuman hadis ini. Sebagaimana juga dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, banyak ada seorang berkata, ya Rasulullah, saya punya dua orang tua, ya, yang saya berbakti kepada keduanya saat keduanya masih hidup. Kalau ya setelah mereka berdua meninggal, bagaimana cara saya berbakti kepada keduanya? Nabi SAW bersabda, ya termasuk kebaikan ya, yang bisa kamu lakukan setelah kamu melakukan kebaikan saat hidupnya di dunia, ya engkau niatkan juga sholatmu untuk mereka berdua. Ya, puasamu kamu juga niatkan pahalanya untuk mereka. Ini hadis riwayat Darqutni. Jadi tentu ya itu bentuk bir, bentuk amal kebaikan, bentuk bakti. Jadi seperti saya pernah juga ingatkan, ya tentu itu bentuk kebaikan yang muncul dari kesadaran. Bukan kemudian disalahpahami, ya sudah nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu berbuat baik, nggak peduli selama dia hidup, kemudian yang penting nanti gampang, tinggal saya wasiatkan, saya berpesan, nanti kalau meninggal saya kasih dananya, saya wasiatkan, ya suruh sholat, suruh ganti puasa saya, suruh kurban dari dana itu, suruh kasih amplop dan seterusnya. Tentu berbeda. Ya, di sini adalah bentuk bir, bentuk kebaikan. Baik, dari sini tentang afdoliyah ya, tentang sunnah yang dicontohkan Nabi langsung, bagaimana beliau ya berkorban sendiri. Ya, adapun terkait warna tadi, ulama menyebutkan tidak harus putih, tapi kalau berniat putih ingin Rasulullah, monggo, tapi tidak harus mewajibkan atau merasa putih lebih utama. Ya. Kemudian cara menyembelihnya, kemudian juga anjurannya agar menyembelih sendiri, dan berdoa agar kurbannya dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua hadis terkait tentang warna dan juga menajamkan pisau ya, bentuk dari ihsan dalam berkorban, menyembelih. Ya. Itu juga tadi Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk diasah dulu ya. Dan cara menyembelih apa namanya? Selain unta, kambing dan sapi dengan dibaringkan, ditidurkan, dan itu lebih ya, tepat untuk binatang itu. Bahasa Arabnya zabah ya, menyembelih. Adapun unta itu menggunakan nahar, disembelih sambil berdiri. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung bergeser ke hadis yang ketiga. Silakan. Siapa yang membacakan? Saya Atau mau kalau ada yang bertanya. bertanya bisa ditulis sambil atau di raise hand nanti. Mau Silakan. tanya Ustaz bentar. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya pernah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah di TV.
antara berkorban sapi dengan kambing. Itu menurut panjenengan dari hadis-hadis itu lebih afdol mana? Kambing dengan sapi. Kalau sapi itu urunan 7 orang dan bisa. Alasannya karena dagingnya lebih banyak, jadi mungkin manfaatnya lebih luas. Sementara kalau kambing kan sedikit dagingnya gitu. Gimana Ustaz? Terima kasih. Baik. Ya. Dari riwayat-riwayat itu kita lihat lebih banyak fi'li. Tadi Rasulullah berkorban. Kemudian tentang sapi 7 orang itu juga riwayat ya. Fi'li juga perbuatan kami. Kalau tidak salah nanti ada kita baca hadis riwayat Jabir berkorban untuk 7 orang di Hudaybiyah. Jadi tidak ada keterangan yang rigid ya tentang jenis binatangnya. Berarti kembali kepada maslahat. Ya, ke maslahat. Yang paling maslahat, paling afdol tentu tidak sama satu tempat dengan tempat yang lain. Rasulullah mungkin yang lebih mudah waktu itu kambing, ya, atau onta. Kalau kita sekarang nggak bisa korban onta kan? Kami waktu itu berkorban 7 orang, 1 ekor onta 7 orang kata Jabir. Ya. Di sini kita tidak bisa. Waktu itu sahabat yang afdol onta, nggak mungkin sekarang onta, ya kan? Dimarahi kebun binatang loh di Indonesia hanya ada di kebun binatang kan? Ya, waktu itu tidak disebutkan sapi, ya, karena yang mudah sampai sekarang pun kita lihat ya kambing dan apa namanya yang banyak itu kambing dan onta memang kalau di Saudi itu ya di Arab lah. Kalau di Madura mungkin sapi banyak. Nah, jadi kembali tentang afdholiyah, tentang maslahat itu bisa berbeda satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya kira kalau ditanya lebih afdol mana, kambing. Dua-duanya afdol. Ya, dua-duanya afdol, kambing dan sapi. Kalau onta mungkin tidak afdol malah sekarang. Akan susah dan bisa dimarahi petugas kebun binatang kalau korban onta ini. Ya, jadi ya, jadi mana yang maslahat kembali ke kondisional ya. Mungkin daerah tertentu memang seperti di Arab suka kambing dan dimakan semua. Dan kalau kita kebutuhannya banyak, kambing hanya banyak tulangnya, sapi mungkin lebih maslahat. Jadi tentang afdoliyah dan maslahat tidak bisa dibuat standar saya kira yang baku ya. Bisa dibuatnya adalah kembali kepada kondisional ya, kondisi masing-masing. Intinya kan kalau kita kembali ke kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, afdol itu kan kembali kepada kondisi waktu tempat. Ya, gitu kan? Tempatnya tempat yang paling utama di Mekah, Madinah. Walaupun sekarang sedang ramai ya, boleh tidak menyembelih dam di Indonesia begitu. Ya. Mayoritas ulama tentu dam atau hadyu itu ya untuk jamaah haji itu tentu di tanah suci. Kalau kurban kan tidak ada kaitannya. Tapi kalau dam dan hadyu yang kaitannya dengan ibadah haji ya di tanah suci. Walaupun ada pendapat dari sebagian Malikiyah dan Hanafiyah yang melihat kepada tujuannya kan, ya, itu tidak harus terikat dengan tempat dan itu juga difatwakan oleh Darul Ifta Mesir. Ala kulli hal kita kalau di sana ya lebih kambing dan ada juga onta tapi ya tentu lebih banyak kambing ya sudah dan lebih mudah sekarang sudah diarahkan untuk menyembelih lewat agen atau bank rajihi begitu ya lembaga resmi ya sehingga lebih optimal tidak berserakan dan seterusnya. Saya kira demikian terkait apa yang lebih afdol lebih utama itu ya kan waktu dan tempat berarti terkondisional mungkin afdol di satu tempat tidak afdol di tempat lain ya, tadi yang terpenting juga lagi adalah ya, afdol itu watibu biha nafsan nanti kita akan baca juga hadisnya bagaimana kondisi orang yang berkorban itu dia begitu ridho begitu nyaman senang dengan korbannya ya. Soalnya dia ingin berkorban kambing dibilang oleh panitianya
Panitianya memaksakan sapi umpamanya kan karena lebih afdol katanya. Dia nggak gembira juga. Umpamanya itu bisa juga kurang. Jadi afdol itu ya bagaimana waktu dan tempatnya tepat sesuai ya kondisi itu, juga pengorbannya orangnya ya, nggak merasa nyaman. Wallahu a'lam. Baik, kita Baik, bisa lanjutkan ke hadis berikutnya, Ustaz ya. ya silakan. Baik, silakan. Siapa yang membacakan? Tafadol. Langsung saja menyalakan mic. Izin Ustaz. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atu wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahul Hakim dan rajahal a'immatu ghairuhu waqfahu. Baik, hadis yang sering kita dengar ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, sahabat yang masuk Islamnya baru tahun ke-6, ya, hanya kurang lebih 4 tahun bersama Rasulullah SAW, tapi menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Terjadi akselerasi percepatan ya, mengalahkan sahabat-sahabat yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Ya, di antaranya karena beliau memang tinggal di masjid, selalu berdekat dengan Nabi SAW. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atan. Man kana lahu sa'atun. Ya. Orang yang memiliki kelapangan harta, keluasan rezeki, walam yudahi, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna, maka tidak perlu dia. Maka janganlah ia dekat-dekat ke tempat musallana, tempat sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Hakim, tetapi para imam selain Imam Hakim, ghairuhu, menguatkan bahwa hadis ini mauquf, artinya perkataan dari Abu Hurairah. Dari hadis ini bisa digeser slide-nya. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkorban itu wajib. Karena di situ ada larangan mendekati tempat sholat. Berarti itu menunjukkan meninggalkan sesuatu yang wajib, sampai tidak disebutkan tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya sholat kalau meninggalkan kewajiban ini. Ini pendapat sebagian ulama yang berpendapat bahwa kurban itu wajib. Kemudian juga dalil kedua juga firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kemudian karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalil yang ketiga hadis Mihnaf bin Sulaim ya. Mihnaf bin Sulaim ya. Yang bersandar kepada Nabi marfu, bahwa beliau mengatakan bersabda, setiap keluarga dalam setiap tahunnya memiliki kewajiban korban. Kata ala ahli bait, itu kata ala menunjukkan wajib. Di pendapat wajib ini adalah pendapat dari Abu Hanifah. Karena beliau mewajibkan korban bagi orang yang longgar rezekinya, bahkan bagi orang yang tidak mampu pun. Sementara ulama yang lain berpendapat tidak wajib. Berdasarnya apa? Ya, tadi hadis yang pertama tadi yang menunjukkan tidak boleh dekat-dekat tempat sholat itu nilai mauquf. Mauquf itu bukan dengan sabda Nabi, tapi perkataan sahabat. Ya. Maka tidak bisa dijadikan dasar ya, dasar inti ya, dalil inti. Kemudian ya, hadis ini dinilai lemah ya. Ada rawi namanya Abu Romlah ya. Kemudian tentang ayat tadi itu bukan menunjukkan tentang wajib. Atas ulama yang mengatakan tidak wajib, tapi lebih kepada ya waktu menyembelih itu.
Jadi kapan waktu itu setelah sholat maka kemudian menyembelihlah, gitu ya. Jadi ada maksudnya fasholli li rabbika wanhar. Jadi ada dua pengertian wanhar di sini, maksudnya letakkanlah tangan di tadi. Tangan kiri memegang, tangan kanan memegang binatangnya, sembelihnya, tangan kanan memegang parangnya. Ada tafsir seperti itu. Tafsir kedua, hadis ini, ayat ini menunjukkan waktu berkorban setelah sholat, bukan wajibnya berkorban. Ya. Berdasarkan hadis ya Anas SAW, ya, melihat seseorang berkorban sebelum sholat, maka beliau memerintahkan orang tadi untuk ya, sholat dulu baru berkorban. Ya. Karena itu mayoritas ulama berpendapat, mulai dari kalangan sahabat dan tabi'in dan ahli fikih, bahwa berkorban ini sunnah muakkadah hukumnya, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan tidak ada riwayat yang tegas, yang benar, yang kuat bahwa sahabat mewajibkannya. Ya, bahkan Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwanya berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, jika sudah masuk bulan tanggal 1 Dzulhijjah atau 10 pertama Dzulhijjah masuk, hilal tanggal 1 Dzulhijjah masuk, dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka jangan mengambil rambutnya, memotong rambutnya, ya, dan kulitnya, di bulu-bulunya, ya, dan kukunya sedikit pun. Maka kata ingin, fa'arada ahadukum, salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Ya. Kalau ingin menunjukkan tidak wajib. Ya, kata Imam Syafi'i seperti itu. Juga perbuatan sahabat menunjukkan bahwasanya korban tidak wajib. Disebutkan oleh Imam Baihaqi, meriwayatkan dari Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu sengaja tidak berkorban khawatir akan dicontoh. Ya. Ibnu Abbas juga disebutkan apabila waktu Idul Adha datang, memberikan kepada budaknya 2 dirham. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan kepada budaknya ini tadi, pembantunya, belilah daging. Ya. Belilah daging. Ya. Dan kasih tahu itulah korbannya Ibnu Abbas. Artinya menyembelih itu, berkorban itu tidak wajib. Juga disebutkan bahwa Bilal pernah ya, menyembelih ayam. Jadi artinya tidak disimpulkan bahwa korban dengan sapi, kambing dan unta itu tidak wajib. Korbannya itu sendiri ya. Kalau tadi ingin menunjukkan itu saja. Ya. Menunjukkan kesimpulannya bahwa hukum berkorban adalah sunnah. Baik, ini ada pertanyaan, kita jawab dulu ya. Ya, Ustaz. Jadi ada pertanyaan, lebih utama akikah atau berkurban? Baik. Hukum asal akikah itu adalah dari lafaz hadisnya disembelih di hari ke-7. Artinya kaitannya memang dengan kelahiran. Ya, walaupun setelah itu ada riwayat dari Aisyah, jika tidak sempat atau tidak bisa di hari ke-7, lipatan 7, 14, 21. Artinya adalah kelonggaran waktunya. Tetapi munasabahnya, momentumnya adalah momentum kelahiran. Kalau Idul Kurban adalah momentum Idul Adha. Idul Kurban, menyembelihnya di Idul Kurban, yaitu hari raya dan hari tasyrik, 3 hari setelahnya. Jadi mana yang lebih didahulukan? Ya tergantung momentumnya pertama. Bolehkah diniatkan 2? Itu pertanyaannya kan, kalau yang mana didahulukan kan tergantung momentumnya. Kalau momentumnya Idul Adha berarti Idul Adha, kurban. Kalau momentumnya kelahiran ya berarti akikah. Sekarang
ketika memang dananya terbatas, boleh tidak kita niatkan dua? Pertanyaannya itu berarti ya. Kalau dananya tidak terbatas ya masing-masing. Saya kebetulan baru ada rezeki, belum akikah, tadi mengambil pendapat yang longgar. Anak saya belum sampai kemarin ada rezeki, belum saya akikahi. Ya. Ya, belum saya akikahi. Saya ingin akikah berbarengan dengan Idul Adha. Kalau apa namanya dananya ada, nyembelih dua, satu akikah, satu kurban. Kalau maunya dananya hanya ada satu, kebetulan di momentum Idul Kurban saya ingin berkorban sekaligus juga akikah. Apakah bisa? Seperti sholat, seperti puasa, ataukah tidak? Berbeda. Ya, sholat dan puasa kan berbarengan harinya, makanya sholat Ayyamul Bid bertemu dengan nanti hari Arafah, Arafah nggak mungkin ketemu 9 ya, bertemu dengan Senin Kamis umpamanya. Ya, puasa bertemu hari Kamis bertemu dengan Ayyamul Bid atau hari Jumat bertemu dengan Ayyamul Bid. Kalau itu kan perbuatannya sama. Ya puasa hanya tinggal niatnya. Sholat juga sama. Tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah, qobliyah zuhur, qobliyah subuh sekaligus masuk masjid. Ya, kalau ini juga perbuatannya sama. Ya, sama-sama menyembelih kan, binatangnya juga sama. Ya, tentu ya ada sedikit perbedaan. Kalau itu murni ibadah, tadi kan seperti sholatlah, ya. Tadi bagaimana saya berbakti kepada orang tua saya, maka minna minal birri ba'dal birri an tusolli lahuma ma'a sholatika. Ya. Saat kamu sholat, kamu niatkan juga pahalanya untuk, karena ma'a sholat, bersama sholatmu, sholatlah untuk keduanya bersama-sama, maksudnya niatkan juga pahalanya untuk orang tua. Ya, itu kan karena memang bentuknya sama. Bagaimana dengan ibadah kurban? Ya. Di situ kan ada bukan sekedar ibadah yang ada tambahannya, yaitu ibadah maliyah. Ada butuh dana, kemudian ada pekerjaan fisik yang menuntut dari itu. Ya. Kalau dilihat bentuknya sama-sama sunnah, ya, berarti seperti sholat tadi. Ini yang membolehkan tentu juga. Ya. Jadi puasa, sholat kan boleh tadi ketika bertemu hari Kamis dengan Ayyamul Bid, tidak diniatkan dua, bentuknya satu, ibadahnya satu kan di hari yang sama. Sholat tahiyatul masjid dengan qobliyah. Korban dengan akikah bagaimana? Ya, bismillah. Kalau memang tidak ada dananya, mudah-mudahan diterima. Kalau ada dananya tetap, kenapa? Karena dia ada tambahan ya. Kalau ada dananya, saya lebih mengutamakan karena memang ada tambahannya situ. Bukan sekedar ibadah fisik, tapi ada juga ibadah malnya. Ada dana yang harus dikeluarkan. Ya. Tentu kalau dengan hadiyu, ya tidak sama. Hadiyu atau dam itu kan wajib, sementara kurban tadi sunnah. Itu tidak bisa, harus dipisahkan. Saya mau bayar dam, terus saya mau berkorban lagi, berarti harus dua. Kalau itu sepakat. Kalau beda level, ya kalau kita sepakat tadi kurban sunnah dan kemudian akikah sunnah, ya dari tadi ada contoh sholat dan puasa sebagai ibadah, ya. Nah, tapi yang tidak membolehkan tadi alasannya karena bukan sekedar ibadah fisik, ada tambahannya ibadah maliyah, ibadah, ya, ada bedanya. Jadi ya, jadi kalau ada dananya ya dipisah, ya kan gitu. Nanti kan ada lagi rinciannya. Akikah kalau laki 2, kalau perempuan 1, itu kan ada perbedaannya. Makanya sebagian juga tidak membolehkan dengan alasan tidak sama, ya, tidak sama persis ya tadi.
Kalau ibadah fisik kan sama semua, gerakan sholat dan puasanya sama, tidak ada perbedaan. Tapi ini ibadah maliyah dan ada ketentuan yang berbeda sehingga ada yang tidak membolehkan. Ya, tentu Allah Ta'ala alam. Tapi kalau memang ada kelonggaran rezeki, jangan dijamak, jangan dipadukan lah, begitu ya. Ya korban sendiri, akikah sendiri. Apalagi kalau nanti tadi, kalau laki kan, saya niatkan korbannya 2, akikah sekaligus akikah. Ya, tadi kalau ada dananya tidak perlu digabung karena memang ada perbedaan di situ ya, ada tambahannya tadi ibadah maliyah. Ya. Wallahu ta'ala. Baik, Baik, kita kalau bisa tidak lanjutkan melanjutkan ya ke hadis hadis berikutnya. keempat. Hadis keempat. Baik, silakan. Nah, Siapa yang membacakan? Pak Agus, tafadhol kalau mau. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. silakan. Enggak mau Pak Agus mau baca. Silakan Pak Agus ya. Nanti setelah berikutnya Pak Ridwan, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jundub bin Sufyana radhiyallahu anhu qala syahidtul asha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nasi nadara ila ghanamin qad dubihat faqala man dabaha qabla sholati falyadbah syatan makanaha wa man lam yakun dabaha falyadbah ala ismillahi muttafaqun alaih. baik. Jazakallah Pak Agus. Ya. Hadis 1349 wa an Jundub bin Sufyan, dari sahabat Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Ya. Beliau berkata syahidtu, ini juga berarti hadis fi'li ya, rata-rata dari tadi hadis fi'li. Ya, perbuatan Nabi diceritakan oleh sahabat. Ya. Syahidul adha, saya ikut sholat idul adha ma'a Rasulullah SAW, bersama Rasulullah SAW. Falamma qada salatahu, ketika beliau selesai sholat bin nasi bersama jamaah, nadhara, beliau melihat ila ghanamin qad dhubihat, kambing yang sudah disembelih. Faqala, kemudian beliau bersabda. Di sini baru hadis qaulinya, sabda nabinya, verbal beliau, ya. Man dhabaha, siapa yang menyembelih qabla sholati, ya, sebelum sholat idul adha, falyadbah syatan makanaha, maka sembelih lagi satu kambing sebagai gantinya. Berarti yang tadi bukan kambing kurban. Kambing tidak jadi kambing kurban, ya sah, bisa dimakan, tetapi bukan atas nama kurban. Kuliner lah atau apa ya, kata orang Madura, cengat-cengan ya. Mungkin nanti bisa dibuat panitia, buat makan keluarga, silahkan. Biar setelah sholat langsung siap makannya, oke. Tetapi bukan kurban. Maka kalau niat kurban harus disembelih setelah ya sholat idul adha. Wa man lam yakun yadbah dabah. Kalau memang belum menyembelih, maka hendaknya falyadbah, hendaknya ia menyembelih ala bismillah, dengan Allah SWT. Nanti akan kita bahas ukuran sholatnya siapa? Nah, yang sudah ya sholat siapa? Baik, kita lihat penjelasannya ya. Sahabat Jundub bin Sufyan ini Abu Abdullah Jundub bin Sufyan. Bisa digeser ya. Al-Bajali Al-Alqami Al-Ahmasi. Ini satu marga berarti dengan Jarir bin Abdullah, sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, dari hadis ini menjadi dasar bahwa waktu menyembelih adalah selesai sholat Id. Maka tidak sah kurban yang disembelih sebelum sholat. Tentu yang dimaksud pada dasarnya adalah sholat orang yang mau berkorban itu sendiri.
Baik. Tadi ada pertanyaan tentang penerima. Nanti kita akan baca hadisnya ada ya. Berkaitan dengan penerima. Apakah seperti zakat? Baik. Nah, tapi berkemungkinan juga yang dimaksud adalah sholatnya imam. Lamnya, ya. Jadi lam, ya. Sholatahu qabla sholati. Siapa yang menyembelih sebelum sholat? Sholat, alif lam dalam kata sholat tadi, bisa jadi yang dimaksud adalah ya sholatnya Nabi, ya, sholatnya imam. Ya. Jadi kata Imam Malik, tidak boleh disembelih korban itu sebelum selesai sholat imam dan ya imam selesai sholat dan selesai khutbah dan selesai menyembelih. Jadi jangan mendahului imam berarti. Jadi imam dulu sholat selesai dan khutbahnya selesai dan dia menyembelih baru yang lainnya. Sebagaimana juga diperkuat dalam riwayat Imam Tahawi ya dari hadis Jabir bahwasanya Nabi SAW sholat pada hari raya Idul Adha Yaumun Nahar, Idul Kurban di Madinah. Ada orang-orang yang kemudian menyembelih. Mereka mengira bahwasanya Nabi SAW sudah menyembelih. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengulang. Tapi selain Imam Malik berpendapat ini bukannya dilarang tapi ditegur gitu ya. Jangan buru-buru ya. Bisa jadi akhirnya mendahului, tidak harus menunggu imam ya. Kalau imamnya korban, kalau imamnya nggak korban bagaimana? Nggak nyembelih-nyembelih nanti. Nah, tentu ya. Kalau imamnya waktu itu Nabi berkorban. Sekarang kan imam sekarang belum tentu berkorban. Mungkin imamnya nggak ada dana, bisa jadi kan. Imam sholatnya maksudnya. Kalau imam pemimpin insya Allah kan ada paling tidak dari dana Baitul Mal, ya. Baitul Muslimin. Ya. Karena itu dalam hadis-hadis yang dimaksud itu hanya batasnya dengan sholatnya tadi. Jadi hadis tadi yang menyebutkan riwayat Tahawi bahwa Rasulullah menegur orang yang buru-buru menyembelih itu, ya, yang memerintah, ya, memerintahkan mereka untuk mengulang, itu maksudnya tidak buru-buru karena yang ada dalam lafaz hadis-hadis yang lain itu kan hanya sholat, qabla sholat. Ya. Begitu juga, ya tidak ada syarat untuk nyembelihnya ini. Sebenarnya Imam Syafi'i berpendapat intinya sebenarnya adalah kata beliau kalau sudah matahari terbit dan sudah selesai waktu sholat, umpamanya jam 6 waktu sholat, ya waktu syuruk terbit dan waktu terlarang selesai, anggap jam 6 mulai waktu sholat ya, ya sholat dan kemudian khutbah, ya, ya. Walaupun kan bisa jadi imam ada halangan, ada kegiatan aktivitas yang dia sendiri juga tidak sholat imamnya, maksudnya pemimpin. Kalau dimaksud adalah pemimpin. Kalau imam sholat aja pasti sholat kan. Kalau dimaksud imam pemimpin di sini tidak sholat, atau karena satu dan lain hal juga yang berkorban tidak sholat, bagaimana? Ya. Karena itu Imam Qurtubi mengatakan, zahir hadis-hadis menyebutkan bahwa ya, berkaitan dengan sholat. Tetapi bagaimana dengan orang tidak sholat? Ya, juga dimaksudkan dengan perintah ini, ya. Sementara juga dia juga berkorban, ya, dia tidak wajib sholat atau kan sunnah juga, ya. Sementara dia juga berkorban. Nah, maka yang dimaksud sholat di sini menurut Imam Syafi'i adalah waktunya. Ya, jadi tentang pengertian sholat ini ada beberapa rincian ya. Apakah sholatnya imam, ada pendapat Imam Malik, bahkan bukan hanya imam sholatnya dan khutbahnya, sembelihannya juga. Ya. Imam Ahmad juga, tapi tidak harus berkaitan dengan kurbannya, cukup sholat dan khutbah. Imam Syafi'i waktunya. Jadi walaupun imam dan penyembelihnya, pengorbannya kan bisa jadi korban perempuan,
Yang berkorban itu perempuan, dia tidak boleh sholat sedang haid. Daripada dia kan nggak akan sholat. Tentu yang dimaksud kata Imam Syafi'i adalah waktunya. Ya. Dibagi orang yang tidak bisa sholat. Jadi, ya, jadi seperti itu tentang waktunya. Imam Tahawi meriwayatkan dari Jabir bahwa ada seorang menyembelih sebelum selesai sholat, ya, maka kemudian dilarang seseorang itu menyembelih sebelum sholat. Tentu ya, kalau tadi yang dia berhalangan, maka yang dimaksud adalah sholatnya imam, sholatnya waktu sholatnya selesai semua, sudah dilihat orang selesai sholat, berarti sudah mulailah waktunya. Ini kan berkaitan dengan waktu sebenarnya kan. Kapan mulai disembelih? Selesai sholat. Ya. Walaupun zahirnya tadi kembali alif lamnya kembali kepada imam. Tapi maksudnya tentu berbicara waktu menyembelih kan tidak terkait secara langsung sebenarnya dengan sholat. Tapi ukurannya, timingnya itu ketika sholat sudah selesai dengan rangkaiannya yaitu khutbah. Kapan selesainya nanti juga akan kita bahas. Ya. Yaitu waktu selesainya, waktu selesai kurbannya tadi mulainya selesai sholat dan khutbah tadi. Kapan waktu berakhirnya? Itu bisa digeser, Ustaz. Ya, berikutnya itu ya. Ya. Ada yang berpendapat bukan, ya. Kembali lagi, bukan yang itu. Bukan. Masih yang tadi. Terus kembali. Terus enggak yang masih halaman terakhir di slide yang pertama. File yang pertama ya. Di file yang pertama Mas. Hadis 1349 ya. Ya, jadi di situ disebutkan bahwa ya, sebagian berpendapat diantaranya Imam Malik dan Imam Ahmad waktu menyembelih tanggal 10 sampai tanggal 12. Tapi Imam Syafi'i mengatakan 4 hari, tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya. Sebagian juga berpendapat menyembelih itu hanya di Idul Kurban. Ya. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Ya. Tentang waktu, ya, fi ayyamin ma'lumat, wadkurullah fi ayyamin ma'lumat. Ya. Nah, sehingga menyebutkan ada cukup Lebaran, hari raya dan 2 hari. Ya. Kemudian hadis ya ayatnya liyashhadu manafi'a lahum dan juga fi ayyam ma'lumat tadi dengan hadis yang Jubair bin Mut'im dari sahabat Jubair bin Mut'im dari Nabi SAW, kullu fijaji Makkah manhar wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Ya. Semua tempat di Mekah adalah tempat menyembelih dan semua hari tasyrik adalah waktu menyembelih. Ya. Jadi yang paling panjang tentu sampai hari tasyrik. Hari tasyrik ya, berdasarkan firman Allah ayyam ma'dudat itu ya, annal ayyam ma'dudat atau ma'lumat ayyam tasyrik, yaitu 3 hari ya. Secara umum hampir disepakati itu. Ya, ayyam ma'dudat sepakat, tapi yang berbeda maklumat. Ayyam ma'lumat, ada ayat ayyam ma'dudat, ada ayyam maklumat. Ya. Ala kulli hal yang kita mengambil pendapat yang paling umum yaitu sampai akhirnya sampai tanggal 13. Baik. Ya. Kita lanjutkan ya, masih ada waktu setengah jam lagi, masih 5 hadis lagi, silakan.
Silakan. 130. Ini ada pertanyaan 1000. Ustaz, mau dilanjut dulu apa pertanyaannya ditahan dulu apa mau lanjut dulu bagaimana? 350 sekarang ya. Yang ini sudah tadi. Kita masuk ke 1350. Silakan. Silakan, Pak Ridwan. Rahim wanil baro ibnu Azibin radhiyallahu anhu maqala qoma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fi soha fit bidhaya al-aura'u bayin wa waruha wal maridatul bayinu maraduha wal arja'ul bayinu dhul'uha wal kasiru lati la tungki rahul khamsu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jazakallah khair. Hadis 1350 wa anil Bara ibni Azib, dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, berarti ayah beliau Azib ini juga sahabat. Qala, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu, Rasulullah berdiri berkhutbah di depan kami, ya. Faqala, kemudian beliau bersabda, la arba'un, ada 4 hal atau 4 kriteria, la tajuzu, yang tidak boleh, fid dhahaya, ya, 4 jenis yang tidak boleh dalam binatang kurban yang dhahaya. Yang pertama, al-awra'ul bayyinu awaruha, yang jelas-jelas ya, buta, awar, atau ya buta sebelah, awar, atau picek gitu ya, atau seperti bajak laut itu, awar. Dajjal itu kan awar, buta sebelah. Apalagi buta dua-duanya. Buta sebelah dia nggak boleh ya. Buta, jelas-jelas buta walaupun sebelah. Yang kedua, lemari datul bayyinu maraduha, yang sakit jelas-jelas sakit. Wal arja'ul bayyinu dhal'uha, ya. Orang yang pincang dan jelas-jelas sampai pincangnya jelas banget. Kelihatan bengkoknya, jalannya. Wal kasiru allati la tungqi, yang kurus banget sampai tidak ada otaknya. Dalam riwayat lain wal kabir, dalam cetakan yang lain wal kabir, maksudnya sudah ya bisa jadi tua sampai sudah krempeng begitu ya, tidak ada otak. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, berarti Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Baik, hadis ini sahih, tidak ada masalah ya. Kata la tungki di sini sebutkan yang sampai tidak ada otaknya. Bagaimana suara saya mengecil? Jelas Ustaz, Aman? jelas, aman. Jelas ya, mungkin di sebagian tempat. Ya, jadi dari hadis ini kemudian dijelaskan menjadi dasar bahwa 4 aib ini, 4 kekurangan ini, 4 problem ini, ya membuat ya tidak sah binatang itu dijadikan binatang kurban. Bagaimana selain dari 4 itu? Ahlul zahir, pendapat zahiriyah yang hanya tekstual itu berpendapat ya 4 ini saja, nggak ada yang lainnya. Ya. Adapun jumhur mereka berpendapat, mayoritas ulama berpendapat yaitu minimalnya yang tidak disebutkan, dikiaskan, dianalogkan ke sana. Ya. Yang sama atau lebih parah. Ya, kalau tadi kan buta sebelah saja nggak boleh, apalagi buta penuh. Pincang saja nggak boleh, apalagi yang putus betisnya. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian ya, jelas sekali bahwa keempat tadi
keempat poin tadi menjadi penghalang. Jadi apa ukuran jelas-jelas itu? Sepertinya Imam Syafi'i menyebutkan di sini, contohnya kalau kambing itu jalan atau lari dengan kambing yang semisalnya, dia selalu karena pincangnya dia selalu terlambat, selalu di belakang, itu berarti sudah jelas. Kalau ukuran buta bagaimana? Atau buta sebelahnya ada yang menyebut sepertiga, ya, kurang dari sepertiga masih boleh. Ya, tentu ini pada dasarnya mensyaratkan kambing yang layak dan sehat. Kalau yang tadi sudah buta, ada yang membuat standarnya sepertiga lah. Kalau masih di bawah sepertiga pincangnya, saya kira itu ukuran-ukuran yang dibuat para ulama menjadi panduan saja. Yang jelas semangatnya adalah berkorban dengan yang sehat dan baik, gemuk bahkan tadi. Jangan yang bermasalah begitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan yang belum dijawab? Sambil Yes, menjawab ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mohon riwayat yang Abu Hurairah berkurban kambing. Apa? Tidak, tadi Bilal ya, bukan Abu Hurairah tadi yang itu bukan berkorban kambing, ya. Di situ disebutkan waruya anna Bilalan, ya, bahwa Bilal berkorban dengan istilahnya menyembelih ayam, ingin menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib itu. Juga diriwayatkan Abu Hurairah seperti juga bukan kambing, menyembelih ayam. Banyak dari sahabat, bukan yang saya tangkap, bukan kambing. Ya. Yang Baik. berikutnya, Tentang penerima nanti insya Allah nanti. akan sampai kita ke hadis itu. Baik. Terus yang berikutnya, ini Ibu Fatimah mungkin mau bertanya langsung ya, Ibu Fatimah. Tafadhol, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya. Dalam suatu kasus itu ada keluarga yang memang dia rutin menabung untuk setiap tahunnya bisa berkurban. Pada suatu ketika H-10 pada saat keluarga ini ingin membeli binatang kurban, maka datanglah seorang tamu yang mengatakan bahwa ia ingin meminjam dana pembelian binatang kurban tersebut karena si tamu ini ingin membiayai putranya yang ingin melanjutkan studi. Pertanyaannya dua. Yang pertama, lebih utama yang mana dalam hal kita men-scoring atau ini ya, lebih utama yang mana? Atau kita meminjamkan atau kita meneruskan niat kita untuk membeli hewan kurban. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita katakan kepada si tamu? Demikian Ustaz, terima kasih. Baik, memang ada pembahasan dalam fikih. Korban tadi kita mayoritas ya kita sepakati hukumnya sunnah muakkadah, hukumnya sangat dianjurkan, dibenci bagi yang mampu tadi makruh kan, dibenci bagi yang mampu kemudian tidak berkorban. Ya kalau yang tidak mampu kan sudah ditanggung Nabi tadi kan. Jadi ini korban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan bagi yang tidak mampu dari umat Muhammad. Sementara yang mampu tapi tidak berkorban kan tidak ditanggung gitu. Makanya sangat dibenci tadi. Sampai dengan ungkapan tidak perlu dekat-dekat masjid kami, tempat sholat kami. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kapan kurban itu menjadi wajib? Nah, disebutkan oleh para ulama, menjadi wajib pertama kalau dia bernazar. Nih, tanggal 28 pengumuman SNBT ya. Kalau anak saya lulus, saya akan berkorban. Nah, itu berarti ketika lulus menjadi wajib. Karena sudah dinazarkan. Ya. Nah. Kemudian, kapan lagi menjadi wajib? Ketika sudah diniatkan.
Nih, Paknya beli kambing ini. Kata Imam Malik kalau beli dan kemudian ini waktu beli sudah diniatkan ini atau kita pelihara, kita bisa beli atau bisa punya sendiri ketika itu dia niatkan ini saya buat kurban. Ketika beli atau ketika ya punya terus diambil diniatkan ini saya buat kurban, entah diserahkan ke panitia atau dipelihara sendiri. Itu yang menjadi wajib. Nah, kalau menabung bagaimana? Ya. Menabung belum beli, tapi sudah niat awalnya memang tabungan ini tabungan kurban. Ya, kalau identiknya tadi kan kata Imam Malik kalau sudah dibeli berarti barangnya sudah ada. Ya. Atau tadi kalau binatang itu sudah diniatkan dirawat untuk kurban itu jadi wajib. Kalau masih tabungan bagaimana? Nah, ini apakah jatuh juga termasuk seperti itu? Ya. Tabungan itu sudah niatnya memang untuk kurban. Apakah jatuh wajib? Nah, kalau tabungan kan belum nyampe ya. Kalau tadi barangnya kan sudah jelas nyampe. Sudah ada dan sudah nyampe. Kecuali ke tabungannya sudah sampai, makanya sudah niatnya nanti 3 juta nih untuk kambing. Ya. Dan sudah ketika dicek nyampe dan sudah diniatkan, berarti sama dong. Hanya bedanya tidak ada fisik. Tapi niatnya sudah sama. Artinya sudah sampai jumlahnya dan sudah diniatkan. Hanya tinggal istilahnya eksekusi lah ya. Saya kira hukumnya sudah dekat itu. Ya, karena sudah kalau tadi barangnya ada, ini sebenarnya wujud timahnya ya, nilainya sudah ada, hanya belum dieksekusi aja. Ya, cenderung kalau sudah, apalagi sudah dilihat tabungannya cukup dan sudah dia bulat tiketnya, itu sudah jadi jatuh wajib juga. Tetapi kalau belum nyampe tabungannya kan berarti belum nyampe kewajibannya dan belum dibulatkan, begitu kan? Ya, jadi saya kira seperti itu. Tentang apa? Ya mungkin apa yang akan disampaikan bisa dijelaskan seperti itu hukumnya. Kan ketika orang tidak mengerti seolah-olah kita pelit dan sebagainya. Tapi ketika dijelaskan, saya mohon maaf hanya tidak ada dana lain, adanya dana memang tabungan ini sudah saya niatkan kurban dan sudah sampai. Ya, saya kira bisa diberikan pemahaman seperti itu. Yes, Wallahu taala alam. terima kasih. Ya, Ustaz. Boleh, Ustaz? Silakan. Boleh. Baik, begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya pengalaman nih Ustaz ya. Alhamdulillah saya tiap tahun itu menjadi panitia kurban sejak tahun 2011 Ustaz. Dan hampir lebih 100 ekor yang saya salurkan ke masyarakat. Baik itu di wilayah NTT, kemudian hampir di seluruh merata Indonesia Ustaz. Saya punya pengalaman begini, ada satu hal yang menurut saya masih menjadi tanda tanya khususnya di Sampang Ustaz. Saya tahun lalu 2 tahun ini saya menyalurkan kurban ke daerah Sampang itu. Kemudian terutama sapi Ustaz ya. Sapi itu malah begini. Ya. Ketika kami menyalurkan ke masyarakat, masyarakat minta biaya 500.000 per 1 ekor sapi dan 100.000 per 1 ekor kambing. Nah, kemudian setelah itu si tukang jagal itu juga menyampaikan dengan timnya, jadi 1 orang itu bisa 5, itu dengan mengatakan pembagiannya itu kepalanya buat ini, kemudian kakinya 2 buat ini gitu. Jadi itu menjadi syarat ketika kita minta tolong kepada yang bersangkutan gitu Ustaz ya. Nah ini terjadi di Sampang. Pengalaman kami 2 tahun ini begitu Ustaz. Nah sementara pemahaman kami kalau kita menjadi panitia kurban atau kita menyalurkan kurban dari seseorang untuk kita salurkan, nah yang namanya calon itu calon penerima atau calon penerima daging kurban itu tidak bisa saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini begitu Ustaz. Setahu saya begitu. Nah, kejadian yang seperti ini kira-kira menurut hukum syar'inya seperti apa?
Dan kalau ini sudah membudidaya atau membudaya, kira-kira alternatif solusi yang terbaik itu seperti apa itu, Ustaz? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Nah, pertanyaan yang kedua, pengalaman juga, terutama di daerah Sumatera, Ustaz ya. Saya khususnya di Bengkulu dan Lampung. Jadi begini, Ustaz. Apa itu biasanya, kalau di tempat kami dulu, di daerah Bengkulu terutama, itu masyarakat, itu biasanya setiap masjid itu ada papan ini, Ustaz. Ada papan papan kurban gitu ya. Kemudian di situ juga sering dijual, ada batas minimum bahwa daging hewan sapi yang akan dijual itu kalau 1 ekor kambing harga 3 juta anggap aja, itu berat antara 30 sampai 35. Pertanyaannya adalah kalau sapi atau kambing sudah dijual begitu dalam bentuk pamflet atau dalam bentuk mens dengan durasi begitu, Ustaz, dengan durasi bobot yang sekian, tapi nggak nyampe, itu dosanya di siapa, Ustaz? Apakah di panitianya atau seperti apa? Padahal kalau panitianya membeli itu nggak cukup juga duitnya itu, Ustaz. Nah, ini kurban melalui duit. Ya kalau misal kurban lewat langsung antar kambing kan enak aja, Ustaz. Ini kan ngasih duit dengan dicantumkan bobotnya sekian, tapi ternyata ketika dibeli dengan fluktuatif harga yang nggak menentu, sehingga nggak mencapai target dari bobot yang sudah dijanjikan di dalam pamflet tersebut. Mungkin begitu aja, Ustaz, 2 pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nanti kita jawab itu ya. Kebetulan kita baca dulu ada di akhir tentang apakah boleh memberikan tukang jagal. Kita lanjut dulu ya. Silakan. Hadis berikutnya 1351. Silakan. Siapa yang mau bacakan? Boleh Kalian Ustaz. saya baca bisa nggak? Saya baca. Masih Silakan. ada 4 hadis. Langsung saja, Pak. Baik, Wa an bismillahirrahmanirrahim. Iya, Wa an silakan. Jabir. Betul ya? Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadbahu illa musinnatan illa ay ya'sura alaikum fatadbahu jada'atan min ad-dha'ni rawahu Muslim. Kada fi wa huwa fil mawafiqi lama fi sahih Muslim wa fi ta'sir sahih. Sudah ya? Ya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Ya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berusia 1 tahun ya. Atau sudah masuk cukup umurnya. Sinnun itu artinya usia, umur ya, sinnun, atau juga bisa berarti gigi ya. Ya. Jadi yang sudah masuk tahunnya gitu ya. Jadi beda-beda antara unta dengan kambing dan sapi kan. Ya. Jadi Nabi SAW la tadbahu fil illama nabata sinnuhu, ada artinya ya, yang sudah bertumbuh giginya ya menjadi musinnan, bergigi ya. Kalau kambing berarti di tahun 1 tahun, kalau sapi tahun kedua, kalau unta ya. Tadi kalau kambing tahun 1 tahun, setelah sapi setelah 2 tahun, unta 5 tahun. Ya. Kecuali illa an ya'sura. Ya. Ini ketika tidak ada kendala. Ketika ada kendala, kesulitan, ya, alaikum ya, atas kalian ada kesulitan, fatadbahu, maka boleh kalian menyembelih. Idbahu matammal nisfu sana min ad-dha'n. Jada'a itu min ad-dha'n. Dha'n itu ya, kan ada kambing kacang, ada kambing yang besar-besar itu. Ya, kalau dilihat gambarnya dha'n itu apa ya bahasa kita. Jadi kan bahasa Arab itu ada kibash,
kambing kibas, ya. Kemudian ada ma'is, kambing kacang yang kecil-kecil. Nah, itu harus tahun. Nah, kalau ada jenis kambing yang besar, walaupun setengah tahun di sini dibolehkan, namanya jaza'ah minad dha'n. Yang setengah, walaupun setengah tahun, tapi jenisnya, ya, jenis dha'n tadi, jenis kambing yang memang jenis besar. Kalau dilihat dha'n itu apa ya? Kambing-kambing yang memang bodinya besar-besar. Mirip, ada yang mirip kambing kibas, ada yang mirip kambing kacang, tapi body besar. Apa Pak? Mungkin ada yang tahu jenisnya. Ya, bisa mungkin seperti itu. Ya. Ya. Kalau tidak ada, boleh yang setengah tahun tapi dari jenis yang besar-besar. Ya. Karena itu mayoritas ulama membolehkan, ya. Walaupun juga ada yang lain. Ya. Tadi ungkapan tadi hanya untuk yang lebih afdol gitu. Baik. Maka di sini juga dijelaskan, ya. Aslinya seolah-olah tidak boleh kan? Ya. Dasarnya dari zahir hadis tadi tidak boleh, kecuali yang umur 6 bulan itu tidak boleh kecuali saat sulit. Ya. Ya. Tapi mayoritas membolehkan, ya, sulit nggak sulit, usia 6 bulan dengan syarat yang jenis besar tadi minad dha'n tadi, ya, jenis dha'n tadi. Hadis tadi usia 1 tahun tadi lebih kepada anjuran. Ya. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Ummu Bilal, Rasulullah SAW, ya, bersabda, "Dhahu bil jad'i minad dhanan, bil jad'i minad dhanan." Ada, ya, penegasan, berkorbanlah jada tadi yang usia 6 bulan dari jenis kambing besar. Ya. Bahkan juga ada isyarat dari hadis Tirmidzi, ya, bahwa sebaik-baik korban itu ada al-jada' minad dha'n, ya, kambing besar. Walaupun usia 6 bulan sudah boleh. Sebutkan juga dalam riwayat Uqbah bin Amir, kami pernah berkorban sama Rasulullah SAW, ya, di usia 6 bulan tapi jenis kambing yang besar. Walaupun tadi, ya, hadis tadi secara zahir, ya, menunjukkan saat sulit, ya, perbuatan-perbuatan tadi. Jadi untuk kehati-hatian seperti itu, ya. Tetap sabda Nabi di awal mengatakan sembelihlah yang berumur 1 tahun atau yang sudah tadi, ya, sudah keluar giginya tadi, bahasa kitanya pongkak apa ya, bahasa Maduranya, sudah tumbuh giginya, yaitu salah satu tanda gigi atau usia kan begitu, usianya 1 tahun. Itu lebih dekat dengan lafaz tadi, walaupun mayoritas ulama membolehkan, walaupun tidak dalam kondisi sulit. Tapi kalau kita gabungkan, ya, usia dan besar itu tentu lebih baik. Baik, kita lanjutkan lagi, masih ada 3 hadis lagi, ya. 1 hadis lagi. Silakan. Baik, silakan. Langsung saja yang mau berbicara, Pak Sofyan mau lagi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al-'aina wal udhuna wa la nudhiya bi'awra'ah wa la muqabalatin wa la mudabaratin wa la kharma'ah wa la tharma'ah. Akhrajahu Ahmadu wal arba'atu wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal Hakim. Bukan Hakim, Ustaz. Wal Kalau Hakim. Wal Hakim nama orang. Jazakallah khair, terima kasih. Dari sahabat Ali radhiyallahu an, qala amarna Rasulullah SAW memerintahkan kami an natashfal ain, untuk memeriksa, mengecek, ya, mata, wal udun, dan telinga. Tidak boleh kami berkorban dengan yang buta atau yang picek tadi, yang buta sebelah. Wala muqabalah, ya, maksudnya yang ujung hidungnya terputus. Ya. 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 Jadi terputus
hidungnya. Quti'a min tarfi udunihi syai'un tsumma baqiya ma akan tergantung gitu. Yaitu muqabalah. Wala mudabarah. Ya, mudabarah itu apa? Ya. Tadi kalau muqabalah itu ujung depan bagian depan telinganya yang terputus, walaupun tetap tergantung. Kalau mudabarah ujung bagian belakangnya yang terputus, ya, dan tetap tergantung bagian depannya. Wala kharqa atau khorma, ya, atau yang terputus kedua telinganya, ya. Wala sarma, ya, yang giginya sudah putus atau copot, ya, atau ada yang sudah, ya, gigi, ada yang gigi duanya atau gigi empatnya lepas, atau yang semuanya tidak ada giginya. Kenapa? Berarti dia tidak bisa makan dengan sempurna. Artinya janganlah kita berkorban, ya, 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 dengan sesuatu yang bermasalah, mengurangi kesehatannya. Walaupun secara riwayat tidak sah ini secara marfu, tapi ya dari sahabat Ali paling tidak mauquf, dan tadi dikuatkan, ya, oleh hadis-hadis yang lain. Juga ada larangan berkorban dengan sesuatu yang, ya, kurus, ya. Tadi ya, sudah menguatkan. Atau tidak ada gigi, tidak ada kupingnya sama sekali dari awal. Ya. Atau yang dicabut tanduknya, mustasilah, ya. Ya. Kemudian juga yang matanya dicungkil, congkel, ya. Iya. Yang lemah, yang patah itu sudah jelas, ya. Tadi yang cacat intinya. Tidak boleh jadi bahan korban. Kalau yang terputus buntutnya, ya, masih dibolehkan. Ada riwayat Abu Sa'id menyebutkan, saya pernah membeli kambing untuk aku jadi korban, ya, terputus buntutnya, Rasulullah bersabda, silakan dijadikan korban. Ya. Kemudian para ulama membolehkan, ya, tentang semua jenis binatang yang tadi, sapi dan sejenis, contohnya kerbau, berarti kan, kemudian kambing dengan segala jenis, unta dan sejenisnya. Hanya berbeda apakah afdal tadi tentang ghanam. Hanya berbeda ghanam karena Rasulullah memerintahkan Aisyah mendatangkan kambing tadi, dan juga beliau menyembelih kambing kepes tadi. Walaupun itu tadi saya katakan secara umum afdal tadi, tidak mesti seperti itu karena itu kebetulan saja yang mudah waktu itu. Kemudian sudah ada sepakatan juga ijma, bisa digeser itu, ya, tidak boleh berkorban dengan selain binatang ternak yang 3 tadi. Ya. 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 Baik. Jadi Abu Hurairah tadi bukan kambing yang disebutkan sini. Abu Hurairah bidik ayam, menyembelih, ingin menunjukkan tidak wajib. Baik, hadis berikutnya waktunya, ya, kita cepatkan saja. Saya lanjutkan. Wa an Ali 133 dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah memerintahkan saya untuk mengurus korban beliau, yaitu unta beliau. Wa uqsima lahumaha, saya bagi dagingnya, wa juludaha, dan kulitnya, ya, wa jilalaha, semuanya, ya. Ya. Ini unta
Nabi SAW yang dibawa saat haji wada, ya, yang dibawa dari Yaman oleh Ali. Ya. Kemudian disembelih di Mina oleh Rasulullah SAW. Ya, kulit dan teman-temannya itu ya, wajilaliha itu disedekahkan atau dibagikan sebagaimana juga kulitnya. Ya. Tidak wala ukti terhadap orang-orang miskin. Tadi ada pertanyaannya, dibagiin siapa? Pada orang-orang miskin. Wala ukti fi jazaratiha minha syai'an. Tidak dibagikan kepada penyembelihnya, tukang jagalnya sedikit pun. Ya. Ya. Sedikit pun. Ya. Hadis muttafaqun alaih, ya. Sebagai diberi daging sebagai upah, ya, karena seolah-olah terjadi transaksi jual beli, ya, ya. Ini sama ya, hukum kurban sama seperti hukum daging hadyu, dam itu ya, tidak boleh dijual dagingnya, tidak boleh dijual kulitnya, tidak boleh diberi sedikit pun dari daging dan kulitnya itu, kecuali kalau tukang jagalnya tadi miskin kan lain. Sebagai jatah dia miskin, bukan sebagai upah seperti jual beli. Ya. Sepakat tentang dagingnya para ulama. Ya, tentang kulitnya, ya, bulunya, kulit-kulitnya yang terkait dengan itu semua, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, tapi Abu Hanifah membolehkan, ya, dijual, tapi dijadikan barang, tidak dijadikan uang, jadikan barang, gitu ya, dibelikan barang, ya, ya, artinya tidak untuk transaksi, ya, tapi dijadikan kulitnya boleh dijual, kemudian dijadikan sesuatu barang yang namanya waktu itu beliau contohkan Abu Hanifah untuk barang-barang yang ya bisa dipakai, ya, 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 atau dibelikan bahan alat-alat potong, ya. Ya, tadi pertanyaannya eh, sudah terjawab sebagian insya Allah ya, Mas Sofian tadi ya. Kita lanjutkan dulu tentang bergabung 354 1354 dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Bisa digeser Mas? Jadi digeser. 1354. Setelahnya tolong Ya. digeser. Ya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala naharna, kami menyembelih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat di Hudaybiyah al-budnata atau al-badanata, satu ekor onta untuk 7 orang, an sab'atin wal baqarata, dan sapi untuk 7 orang. Nah, ini tentang urunan ini. Jelas ya? Boleh urunan onta, sapi, ya, 7 orang. Maka juga untuk hadyu ya, bisa juga untuk tahiyah. Bahkan ada keterangan yang lebih tegas dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dalam safar ketika Idul Adha, kami bergabung 7 orang. Ya. 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 Di onta, di sapi, di onta, riwayat ini menyebutkan 10. Ya. Juga satu keluarga bergabung satu sembelihan seperti tadi ya, Mikhnaf bin Sulaim tadi. Baik semuanya kumpul atau terpisah, yang satu wajib atau sunnah, yang penting boleh bergabung. Ya. Bahkan disebutkan, kalaupun bergabung 7 itu ada yang memang niatnya takorup, sebagiannya tidak mau cari dagingnya, ada juga yang membolehkan. Ya. Ya. Imam Malik tidak membolehkan kecuali kaju atau yang sunnah. Nah, kalau di sini kan kalau kurban sudah jelas sunnah, boleh. Ya. Ya, karena itu kalau ini kan maksimal ya, kurang dari 7 boleh.
Ya kan maksimal. Berarti kalau kurang nggak ada masalah. Satu orang juga boleh. Ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi seperti itu. Ya. Juga disebutkan oleh Ibnu Rushd bahwasanya tidak boleh lebih dari 7. Ya, tadi menyebutkan 10 itu bagaimana? Ya, berarti riwayat yang menyebutkan 10 kurang, ya, kurang kuat. Walaupun masih diperselisihkan tadi ya. Jadi yang kita sepakat 10. Apa 7 ya? Apa 10 tidak boleh. Apa masih diperselisihkan. Yang ya, ini jelas. Dan untuk kambing hanya untuk satu orang, itu mewakili saja, mewakili, bukan bergabung 3. Kan Muhammad, keluarga Muhammad dan umat, bukan berarti dipahami bergabung 3 orang untuk kambing. Ada juga yang berpandangan seperti itu, tapi itu lemah ya. Jadi tetap satu orang mewakili keluarganya, bukan 3 orang bergabung untuk kambing, bukan seperti itu. Ya. Jadi bisa dibedakan ya, kambing tetap satu atas nama satu orang, tapi dia mewakili keluarganya itu seperti yang dilakukan oleh Nabi dan juga dari sahabat. Ya. Ya. Tadi tentang tidak boleh itu mengambil kuku ya, bagi yang ingin berkorban itu tentu ya disyariatkan seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti tidak sah korbannya. Saya kira demikian ya. Selesai hadisnya. Tadi tentang apa yang belum dijawab ya. Ini pertanyaan Pak Sofian yang mengenai apa Oh, namanya? yang kurang ya. Jadi akadnya akad apa sebenarnya panitia itu akad taukil ya, mewakilkan. Jadi sebenarnya itu istilahnya kan perhitungan ya, bukan memastikan Pak. Ridho sebenarnya, akad taukil kan dengan ridho. Sudah percayakan, mewakilkan. Jadi istilahnya karkas ya, itu kan tebakan kasar ya. Dan pasar yang berlaku waktu itu dengan ketentuan tentu saja syarat ketentuan berlaku fluktuatif, harga yang fluktuatif naik turun. Ya, kalau tahun ini sepertinya harga agak turun ya. Ya, tahun ini kelihatannya seperti itu. Nah, tentang pembagiannya tadi, ya, baik, sedikit lagi tentang itu. Apakah tadi ada pertanyaan yang berkorban boleh memakan? Ini bahkan ada penjelasan. Yustahabu lil mudhahi, dianjurkan bagi yang berkorban untuk bersedekah tadi kan, sebagaimana yang dijelaskan hadis Ali tadi. Juga makan, ya bahkan bagian ulama banyak menyebutkan dibagi 3, sepertiga ya untuk disimpan, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga untuk dimakan. Karena sabda Nabi 3 dan kulu makanlah, watasodaku bersedekahlah, bagilah, wadakhiru dan simpanlah. Ya, dulu di awal dilarang memang lebih dari 3 hari. Sampai di perang Khaybar dibolehkan. Ya, nah, setelah itu tasakulu wa tasaddaqu aw idakhiru. Ya. Tidak ada wajib. Ini tidak wajib, ini lebih kepada arahan. Artinya boleh memakan, menyimpan, pengorban pun boleh ya. Memakan, menyimpan dan bersedekah. Ya, sudah sedekah bagian panitia. Pengorban diberi juga boleh. Ya, tidak harus sepertiga, tapi itu ya semacam arahan ya, boleh seperti itu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ini bisa mewakili beberapa pertanyaan tadi. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah kita menyelesaikan 9 hadis ya mengenai kurban ya. Semoga kita mendapatkan semua manfaatnya. Baik, karena kita juga sudah di penghujung waktu ya, kita cukupkan sampai di sini. Jazakallah Ustaz atas waktunya dan jazakallah kepada peserta.
Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Baik, insya Allah ketemu lagi 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.